Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Vira. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bersama Ibu Vira. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan percakapan yang dilakukan Ayah dan Benny berikut ini. Di suatu hari menjelang sore, Ayah Benny mengajak Benny pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Ayah Benny akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Benny, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Benny masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Perhatikanlah contoh surat undangan berikut ini. Tahukah kamu, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama undangan resmi, undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada di dalam surat. Bagian-bagiannya yaitu ada kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, dan pembuat surat. Nah, coba sekarang kalian tentukan termasuk ke dalam jenis surat undangan apakah surat undangan berikut ini. Betul sekali, termasuk ke dalam surat undangan resmi. Termasuk ke dalam jenis surat undangan apakah surat berikut ini? Betul sekali, termasuk ke dalam undangan setengah resmi. Termasuk ke dalam jenis surat undangan apakah surat undangan berikut ini? Betul sekali, termasuk ke dalam surat undangan tidak resmi. Setelah kalian mempelajari mengenai jenis-jenis surat dan bagian-bagian surat, kalian memiliki tugas pertama. Diperhatikan baik-baik ya perintahnya. Undangan yang diterima Ayah Benny terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api yang panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya saja. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman.
Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari dalam lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Yang selanjutnya adalah pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Teman-teman, saya akan melakukan percobaan untuk mengamati perubahan wujud benda, yaitu menyublim dan mengkristal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. 4 buah batu bata, 2. 1 buah piring aluminium, 3. 1 buah lilin, 4. 1 buah korek api, 5 butir kapur barus, 6. 1 buah kaleng bekas susu dan diisi 1/5 pasir kering, 7 es batu. Teman-teman, kita lakukan percobaannya sekarang ya. Pertama, kita susun batu bata untuk dijadikan tungku sederhana seperti ini. Kemudian letakkan lilin di tengah tungku seperti ini. Dan nyalakan lilinnya. Isi kaleng bekas dengan pasir. Lalu masukkan kapur barus. Kemudian letakkan piring aluminium di atas kaleng susu. Dan letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Nanti kita amati apa yang akan terjadi. A few minutes later. Nah, setelah 10 menit dipanaskan, mari kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata ada kristal di bawah piring. Jadi kesimpulannya, kapur barus jika dipanaskan akan menjadi gas. Dan jika gas menyentuh piring dingin akan berubah menjadi kristal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas kalian tuliskan hasil kesimpulannya dari kegiatan percobaan tersebut di buku tulis. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya, perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan.
Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan. Yang pertama, ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Sekarang coba kalian baca artikel berikut ini dengan seksama. Nah, tugas selanjutnya, kalian carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan berikut ini. Sekarang, mari kita simak bacaan berikut ini. Tugas selanjutnya, isilah kolom-kolom dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.